Selamat sore saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus. Apa kabar? Sehat-sehat semua, terlindung dari segala virus dan segala siasat dan serangan dari kuasa si jahat. Tuhan sedang menyayangkan dan melindungi kita, menjaga kita untuk sesuatu yang lebih besar di depan. Dan itu terus adalah suatu pekerjaan yang kontinu dari hal-hal kecil sehari ke sehari. Kita terus buka hati sama Tuhan, minta Dia terus mempengaruhi kita, mengubahkan cara pandang kita dan melakukan semua karyanya sampai semua rencananya tergenapi dalam kita, baik secara individu, keluarga maupun sebagai satu tubuh Kristus. Saya akan melanjutkan pembahasan kita tentang mengapa aku Kristen. Hari ini kita menyoroti hanya salib. Kita akan melihat bagaimana keajaiban nubuat-nubuat tentang salib itu begitu mencengangkan ya saudara. Ini pembahasan ini saya sudah pernah bagikan di paduan suara mungkin tahun lalu kalau tidak salah, kayaknya tahun lalu, karena saya lihat sebuah khotbah di YouTube yang memberkati saya. Jadi ini saya ambil hampir seluruhnya dari khotbah tersebut. Ini pengkhotbahnya namanya Skip Heitzig, dan dia menceritakan keajaiban dari Mazmur pasal 22. Jadi Mazmur pasal 22 adalah salah satu dari sekian banyak pasal yang disebut pasal mesianik atau pasal-pasal nubuatan tentang Mesias di Alkitabnya orang Yahudi, yaitu Perjanjian Lama. Ya, jadi di situ ada banyak, misalnya Yesaya 53, 52 juga itu pasal-pasal mesianik mereka bilang. Terus Mazmur 22, Mazmur 69 juga itu yang terkenal ya. Yang lain-lain yang kecil-kecil yang tidak seluruh pasal itu mengandung itu ada banyak. Tapi ya ini salah satu yang terbesar yang sangat menggambarkan salib. Dan latar belakangnya Mazmur 22 ini ditulis oleh Daud 1000 tahun sebelum kejadian penyaliban Yesus dan 600 tahun sebelum hukuman salib itu diciptakan. Jadi yang pertama menciptakan hukuman salib itu orang Asyur, kalau tidak salah, Asiria, orang Asyur. Itu tahun 400 sebelum Masehi ya. Sedangkan Daud itu 1000 tahun sebelum Masehi. Jadi ada jangka waktu 600 tahun itu orang tidak kepikir menciptakan hukuman salib. Pada 600 setelah Daud menulis ini, 400 yaitu di 4 tahun ke 400 sebelum Masehi, orang baru mulai menciptakan salib, lalu dilanjutkan oleh budaya hukuman salib itu oleh Yunani, Romawi, dan disitulah yang terheboh lah kelihatannya, yang paling sering diungkit-ungkit oleh sejarah itu yang di penjajahan Romawi itu, dan salah satu korbannya adalah Yesus Allah yang menjelma jadi manusia. Dan di kitab-kitab Injil penggambaran penderitaan Yesus di salib itu hampir tidak ada, saudara. Tidak digambarkan penderitaannya yang bagaimana secara fisik itu kebanyakan di pasal-pasal mesianik itu ditulisnya, di antara lain Mazmur pasal 22 ini. Jadi kita baca lebih dulu. Mazmur ini dibagi dua bagian ya, 1 sampai 20, ayat 1 sampai 22 itu kesengsaraan, lalu 23 sampai habis itu kemenangannya atau hasil dari pekerjaan yang sangat sengsara itu tadi, itu hasilnya di ayat 23 dan selanjutnya. Kita baca dulu. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Rusa di Kala Fajar, Mazmur Daud. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tapi engkau tidak menjawab.
dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Saya lompat-lompat ya saudara. Lalu ada ayat 7. Tetapi aku ini ulat dan bukan orang, celah bagi manusia, dihina oleh orang banyak. Sampai situ dulu, lebih baik saya terangkan ayat per ayat yang saya dapat aja. Tidak semua yang saya dapat itu saya ulangi kepada saudara. Hanya mungkin ya beberapa ayat saja dari keseluruhannya. Yang pertama kita lihat ayat 2 itu. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh. Saudara tahu ini adalah ucapan yang diucapkan Yesus waktu dia digantung di salib. Jadi 1000 tahun sebelum Yesus, Daud itu entah dia mendapat penglihatan atau bagaimana, dia berdoa mengucapkan ini. Lalu mungkin lompat dulu ke ayat 17b. 17b, mereka menusuk tangan dan kakiku. Seperti yang tadi saya bilang saudara, ini Daud tidak pernah membayangkan, tidak pernah tahu di zamannya itu ada hukuman seperti ini. Ada orang digantung dan dipaku. Itu yang dia lihat. Dan lalu bagaimana kita tahu bahwa ini adalah nubuatan tentang sesuatu yang akan terjadi di depan dan bukan terjadi dalam hidup Daud sendiri. Ya, karena dicari-cari dimanapun tidak pernah Daud itu tergantung di salib. Jadi waktu dia bilang aku dipaku, aku, sepertinya dia. Tapi sebenarnya bukan dia, karena di sepanjang hidup Daud dia tidak pernah ada ceritanya Daud itu digantung, dipaku di salib situ. Jadi ini seluruhnya adalah nubuatan tentang Mesias itu yang mengorbankan nyawanya, dirinya, hidupnya untuk manusia, untuk menyelesaikan dosa-dosa kita. Nah, lalu saya akan menghubungkan setiap ayat ini dengan konteks waktu terjadi salib. Saudara, jadi waktu orang di zaman Daud ya, atau di zaman perjanjian lama, itu dia membaca ini, dia tidak akan ngerti ini ngomong apa sih gitu. Karena ini apa sebenarnya, ada baju dibagi-bagi ya, yang ayat berapa itu, mereka membagi pakaianku, ayat 19. Ini terus ada orang digantung, dipaku, ini ngomong apa gitu loh, tidak ada yang ngerti. Tapi waktu akhirnya terjadi pada Yesus, setelah semuanya berlalu, murid-muridnya baru melihat, oh ini toh penggenapannya, inilah Mesias yang sudah ditulis, dinubuatkan, dan Yesuslah yang menepati, menggenapi semua yang dinubuatkan itu terjadi di dalam hidupnya, baik sepanjang hidupnya maupun khususnya di salib itu. Penyalipan kita baca di Matius 27 ayat 46. Ya, 46. Matius 27 ayat 40. Mulai 45 kita baca, mulai dari jam 12 ke 8 meliputi daerah itu sampai jam 3. Jam 12 sampai jam 3, 3 jam. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani, artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku. Nah, terus ini dikaitkan dengan Mazmur 2 tadi, ayat 3. Aku berseru pada waktu siang, tapi engkau tidak menjawab, pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Nah, Yesus kan disalibnya siang sampai sore. Tapi jam 12 itu gelap meliputi seluruh daerah itu, ya seperti malam. Sampai katanya ada beberapa sejarawan itu bilang, atau beberapa sejarawan itu mengutip saksi mata, bilang sampai bintang itu kelihatan. Jadi saking gelapnya itu sampai bintang kelihatan, benar-benar seperti malam. Lalu saudara, tentang panggilan Allahku, Allahku, Yesus sepanjang disalib mungkin ada yang menduga, mungkin dia menghafal Mazmur 22 ini dan terus mengucapkan itu dalam hatinya. Dia berdoa mengikuti doanya dari Mazmur 22 ini. Lalu siang, waktu hari terang dia berdoa, waktu hari sudah gelap segitu, dan sebelum itu saudara, doanya atau ucapan-ucapan Yesus disalib itu sebelum itu semua selalu tentang orang lain.
yang dia ngomong sama ibunya dan Yohanes, ini ibumu, tolong urusi ya, saya sudah mau meninggalkan dunia ini. Dan lalu ucapan pertama yang terkenal, Bapak ampuni mereka, semuanya tentang orang lain. Baru kali ini dia betul-betul itu tentang keluhan dan ekspresi dari penderitaan yang dari dirinya, karena dia merasa ditinggalkan bapaknya. Dan itu terjadi pada waktu gelap itu. Sudah 3 jam gelap, kira-kira jam 3, padahal gelapnya mulai jam 12. Di situ dia menjerit, Allahku mengapa engkau meninggalkan aku. Dan saudara, sangat menarik bahwa itu sejauh yang saya bisa buka, bisa cari-cari juga menurut khotbah itu. Dan saya, maksudnya menurut khotbah itu terus saya nyari-nyari sendiri juga. Ya memang itu satu-satunya saat dimana Yesus memanggil Bapa itu Allah dan bukan Bapa. Biasanya dia selalu bilang Bapakku, Bapakku, Bapakku. Dan kalau berdoa ngomong sendiri kepada Allah, dia selalu ngomong Bapak, bukan Allah. Kecuali kalau ngomong sama orang ya dia kadang bilang Allah. Tapi kalau dia sendiri ngomong kepada Allah yang di surga, dia selalu panggilnya Bapak, tidak pernah Allah. Baru kali ini dia panggil Allah dan bukan Bapak. Ditafsirkan ini betul-betul menunjukkan keterpisahan. Biasanya itu dekat Bapak, kali itu dia merasa Allah meninggalkan dia dan dia bilang Allah dan bukan Bapak lagi. Tetapi puji Tuhan, belakangan ya, ini kita tidak membahas ayat itu, kita membahasnya di Mazmur ini. Cuma di belakangan Yesus berkata, ya Bapa, aku serahkan nyawaku ke dalam tangan-Mu. Ya, maksudnya di saat kemenangan itu dia lulus melewati ujian kesendirian itu. Dan dia kembali merasakan Bapa itu. Ya, saya tidak tahu bagaimana sih benar-benar rasanya detailnya ya di situ. Tetapi berita baiknya untuk kita. Siapa dari kita yang belum pernah rasa sendirian? Yesus waktu itu merasakan itu, dan ada penafsiran bilang dia bukan benar-benar ditinggalkan Bapa, tapi memang merasa ditinggalkan. Tetapi ada penafsiran yang bilang dia benar-benar ditinggalkan oleh Bapa karena dia sudah menjadi dosa. 1 Korintus pasal 5 mengatakan hal itu. 2 Korintus pasal 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Saudara, Yesus itu sudah menjadi seonggok dosa dan seluruh dosa dari zaman Adam sampai zaman dia waktu disalib, sampai seterusnya sampai zaman nanti kedatangan dia kedua kali. Itu semua dosa dari segala zaman itu tumpah, murka Allah ditumpahkan kepada dia, dihukumkan kepada Yesus yang sama sekali tidak layak mendapatkan hukuman itu karena dia sebenarnya tidak berdosa. Dia sudah mewakili semua bentuk dosa dan semua bentuk ditinggalkan oleh Allah karena dosa itu memisahkan. Tapi dialah yang menanggung itu supaya kita tidak perlu menanggung itu, supaya kita tidak perlu lagi mengalami keterpisahan. Walaupun kita penuh kelemahan, tapi hukuman atas dosa-dosa yang harusnya memisahkan kita dengan Allah itu sudah dihukumkan kepada Yesus 2000 tahun yang lalu. Jadi kita sekarang selalu akan mendapat penyertaan Allah di dalam kesalahan kita, asal kita bukan kita sendiri yang berbalik badan dan memutuskan tidak layak dan aku tidak layak dan tidak kurang kudus dan aku banyak dosanya. Jangan begitu, karena seluruh hukuman kita ini sudah ditanggungkan dan kita tidak perlu merasa terhukum karena seseorang sudah dihukum. Allah tidak bisa menghukum dua orang untuk kesalahan dosa yang sama gitu ya. Dosa-dosa kita apapun itu sudah diwakilkan, sudah diambil oleh Yesus, dan dialah yang menerima dan diterpa hukuman murka Allah itu sehingga kita bisa bebas. Jangan lagi kita merasa Tuhan sedang menghukum aku karena dosaku. Kalau kita percaya sama Yesus,
kita ngerti bahwa hukuman seseorang itu sudah dihukum. Kita tidak dihukum lagi karena seseorang yang lain itu sudah dihukum gantikan kita 2000 tahun yang lalu. Karena itu jadi nyambung ayat di Roma pasal 8 ayat 1 yang mengatakan, demikianlah sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Karena apa? Karena hukuman-hukuman itu sudah diambil oleh Yesus sehingga kita bisa bebas dari hukuman. Begitu. Itu tentang Allahku mengapa kau meninggalkan aku. Lalu tentang kegelapan 3 jam itu pembahasan menarik tersendiri karena itu juga diperdebatkan, diteliti. Mereka bilang ini gerhana biasa. Saudara tahu gerhana? Gerhana kan cuma beberapa menit biasanya gitu loh. 5 menit, berapa menit. Ini sampai 3 jam. Dan lagi pula posisi waktu itu kan bulan Paskah itu bulan apa sih? April ya. April itu posisi bulan dan matahari dan bumi itu tidak memungkinkan terjadinya gerhana. Jadi itu pembahasan tersendiri dan kegelapan itu ternyata memang bukan hanya sampai di Israel, ada beberapa bagian di dunia lain, kayaknya di Tiongkok itu mereka menulis itu juga. Ada kegelapan di tahun itu ada catatannya itu. Jadi mereka yang di jauh itu pun mereka bertanya-tanya apa yang terjadi kok bisa gelap. Nah itu itu bisa menjadi pembahasan tersendiri, kita tidak bahas itu. Sekarang kita melihat bagian yang sangat menarik di Mazmur 22 ini, ayat 7. Tetapi aku ini ulat, bukan orang, celah bagi manusia, dihina oleh orang banyak. Semua yang melihat aku mengolok aku, mereka mencibirkan bibirnya, menggelengkan kepalanya. Dia menyerah kepada Tuhan, biarlah dia yang meluputkannya, biarlah dia yang melepaskannya. Bukankah dia berkenan kepadanya? Saudara, heran enggak? 1000 tahun yang sebelum Yesus disalib, itu Daud melihat sesuatu seperti ini. Kata-katanya itu kok ya cek persisnya gitu. Kalau dibuka ke Matius 27 tadi, yang orang-orang menggelengkan kepalanya, yang orang-orang lewat itu mengolok-ngolok, menggelengkan kepala. Nanti saudara bisa baca sendiri, sangat sesuai, sangat ya gitu istilahnya persis. Dan ayat 9 itu mengatakan ia menyerah kepada Tuhan, biarlah dia meluputkannya, biarlah dia Allah maksudnya yang melepaskannya. Bukankah Allah berkenan kepadanya? Itu semua itu dilontarkan, ditibirkan oleh orang-orang yang lalu lalang yang melihat Yesus dipermalukan seperti itu. Itu lah kok bisa gitu ya? 1000 tahun yang sebelumnya loh saudara. Ini, nah itu ya itu menyinggung saja. Tapi yang saya mau ajak kita lihat itu ulat ini. Tetapi aku ini ulat dan bukan orang. Nah, Yesus waktu itu memang tidak diperlakukan sebagai manusia. Dia merasa aku tidak dimanusiakan, tidak diorangkan. Gitu. Memang begitu. Semua hukuman salib itu maksudnya begitu, tidak mengorangkan tapi mempermalukan sekali, tidak menghormati harkat seseorang sebagai manusia. Dan juga aku ini ulat ini adalah kita selama ini kita baca Yesus tidak pernah sebut aku menilai dirinya secara merendahkan seperti ini. Dia bilang aku terang dunia, aku roti hidup, aku ini air hidup atau bagaimana. Semuanya serba yang menunjukkan jati dirinya sebagai seorang yang sehat batin. Dia tahu siapa dirinya, dia ungkapkan itu, dia perkenalkan dirinya sebagai itu. Dia bukan orang yang menderita sindrom minder gitu ya. Nah tapi saat inilah dia bilang aku ini ulat. Tapi ini saudara sebenarnya bukan ucapan minder. Ya sepertinya memang ucapan minder, aku diperlakukan tidak sebagai manusia, aku diinjak-injak atau apa. Tapi saudara, kita mau lihat yang namanya ulat ini. Ulat ini di aslinya adalah satu jenis ulat, jenis ulat yang kalau tidak salah saya pernah baca hanya hidup di Israel. Namanya ulat kirmisi atau ulat kirmisi. Warnanya itu merah gitu lah, merah seperti kain kesumba itu atau kirmisi itu. Jadi ini ada gambar. Aku ini ulat, beginilah bentuk ulatnya.
Lalu apa yang dilakukan ulat ini sehingga Yesus menyamakan dirinya dengan ulat ini? Ulat ini sangat menarik. Dia kalau sudah waktunya melahirkan, dia bertelur, tapi telurnya ada di dalam. Begitu waktunya bertelur, dia akan cari pohon atau cabang pohon. Dia akan bertengger di situ, dia akan mencengkram pohon atau batang pohon itu, dan sehingga dia sendiri tidak bisa melepaskan dirinya dari situ. Tidak tahu dia mencengkram begitu rupa sehingga tidak cekep gitu ya, tidak bisa diutak-utak, tidak bisa dilepaskan. Di situ apa yang dia buat? Dia melindungi telur-telur anak-anaknya itu. Lalu dia melindungi di situ. Nah, waktu telur-telur itu yang ada di sini, karena dia nempelkan badan di pohon, jadi ini terlindung ya. Jadi ini bagian telurnya nempel di pohon itu. Lalu telur-telur di sini itu mulai menetasnya, tapi anak-anaknya itu belum siap untuk melihat dunia sendiri gitu ya, belum siap untuk cari makan sendiri, belum siap. Beberapa hari itu anak-anaknya masih ada di situ, dan apa yang dilakukan anak-anaknya? Mereka makan tubuh induknya. Mereka makan tubuh induknya itu, mereka habis gerogoti tubuh induknya, dia makan tubuh induknya itu. Jadi darahnya di situ tuh keluar dan nempel di pohon tempatnya dia bertengger itu. Lalu sesudah anak-anaknya siap hidup mandiri dari ibunya, dia keluar dari itu, maka ya ibunya mati. Jadi waktu dia mau melahirkan itu dia harus mati, tidak ada jalan untuk melahirkan kehidupan ulat-ulat, anak-anak ulat itu selain dari mati. Jadi dalam seumur hidupnya dia hanya sekali punya anak dan habis itu mati. Dia harus mati untuk melahirkan kehidupan yang baru. Jadi saudara, dia anak-anaknya itu makan tubuhnya, dan dari situ mereka mendapat kekuatan dan disiapkan untuk hidup mandiri, untuk cari makan sampai dewasa sendiri, dan mereka mengulang siklus itu. Mereka ulang seperti yang dilakukan induknya. Mereka akan berikan hidupnya untuk melahirkan kehidupan yang baru lagi. Nah, darah itu dia nempel dan sangat menodai pohon tempatnya bertengger, tapi juga darah itu mewarnai anak-anaknya. Jadi anak-anaknya sampai seumur hidupnya tidak akan bisa hilang itu warna darah ibunya itu di badannya gitu ya. Ini gambarnya lagi, pohon yang ditempeli oleh ulat ini sampai dia mati, dan anak-anaknya pun ketempelan warna yang sama yang selamanya sudah di situ, tidak bisa hilang di badannya itu. Dan setelah itu dia mati. Setelah dia mati 3-4 hari kemudian, hari keempat dia berubah jadi putih. Seperti, nah sebentar, ini bandingannya saudara. Sebelum ke yang berbagian jadi putih itu, Yesus dia naik ke pohon itu, ke kayu itu. Dia tempelkan diri di sana. Apa yang dia sedang lakukan? Ternyata dia sedang melahirkan. Dan karena itulah ucapan Yesus yang aneh sekali itu, yang buat saya itu ya aneh, tapi akhirnya saya dapat jawabannya dari sini ya. Bagaimana orang itu bisa makan tubuhnya gitu. Yohanes pasal 6 ayat 51. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seseorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya, dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Waktu saya akhirnya menemu soal ulat ini, menjadi jelaslah, oh maksudnya itu gitu. Jadi Yesus bilang di salib itu, aku ini ulat. Dia sedang menggambarkan ciptaannya sendiri yang namanya ulat kirmisi itu. Dan ya itu ya persis sudah gitu loh. Hidupnya ulat seperti itu, dia waktu disalib ya seperti itu. Lalu setelah itu ya ini saudara bisa bandingkan ya gambarnya.
kemiripannya gitu loh. Si kayu pohon itu yang ternodai darah begitu rupa, kita bisa bayangkan salib Yesus itu ternodai darah begitu rupa, dan Yesus cekep di salib itu, dia tidak bisa kemana-mana gitu ya, bukan hanya karena dipaku, tapi karena dia memang merelakan diri untuk dibegitukan. Lalu ini gambar selanjutnya, waktu ulat itu akhirnya menjadi putih karena semua darahnya keluar atau bagaimana, matilah dia, dan di hari keempat, jadi setelah 3 hari dia mati, dia mati, hari keempat dia berubah jadi seperti puding yang warnanya putih. Yesaya pasal 1 seperti puding atau jelly begitu orang bilang, 1 ayat 18. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Dan Yesus menggenapinya di hari keempat. Jadi setelah 3 hari dikubur itu, di hari keempat dia bangkit. Itulah kebangkitan di mana dia menang atas segala dosa, dan dia sanggup menyucikan setiap orang yang percaya akan korban penebusannya itu. Jadi ayat ini pun ngomongnya itu bukan, ya ini ada kata ulat juga di sini gitu. Yesaya, sekalipun berwarna merah seperti ulat gitu, ulat kirmisi, kamu akan menjadi putih. Karena sebenarnya di alamnya mereka tahu ulat jenis ini yang merah begitu, merah darah, lalu setelah mati 3 hari kemudian, hari keempatnya pagi dia menjadi putih. Ajaib saudara, ini Alkitab ini, dan saya yang kagum lagi ya, Tuhan sudah menciptakan ulat itu kan dari zaman nggak tahu penciptaan ya. Dia ciptakan satu jenis ulat yang dia maksudkan ini akan menggambarkan bagaimana dirinya akan yang menjelma jadi manusia itu dipakukan ke salib, dihancurkan hidupnya, diperes nyawanya, hidupnya untuk melahirkan hidup yang baru bagi setiap orang yang percaya. Ini ulat saja bisa menceritakan sesuatu tentang karakter Tuhan, kemuliaan Tuhan, tentang kasih, tentang pengorbanannya. Bisa sangat membantu kita dalam pengenalan akan Tuhan. Ini cuma ulat, saudara. Apalagi kita, saudara, jangan rendah diri sama kita. Kita itu diciptakan untuk suatu cerita, untuk suatu ekspresi, bagian ekspresi dari Tuhan yang mungkin bagian kita berbeda-beda. Tapi setiap kekuatan kelemahan kita apa adanya, kita itu mengekspresikan sesuatu dari karakter Bapak pencipta kita yang sesungguhnya. Ya, itu berkat yang saya dapat tentang itu. Sekarang lanjut sedikit tentang Mazmur 22 itu, ayat-ayat berikutnya. Satu ayat lagi, ayat 15. Cuma saya cuma bisa menceritakan atau menyampaikan beberapa, walaupun sangat banyak sebenarnya di situ. Seperti air aku tercurah, dan segala tulang terlepas dari sendinya. Hatiku menjadi seperti lilin, hancur luluh di dalam dadaku. Air tercurah itu, saudara, orang-orang yang disalib itu menderita dehidrasi. Mereka keringetan terus karena kesakitan atau bagaimana, itu keringatnya keluar terus. Ya, seperti air tercurah. Lalu segala tulangku terlepas dari sendi. Itu biasa, saudara. Di salib orang hanya tergantung seperti ini. Mereka itu akan biasa mengalami tulangnya lepas dari sendi-sendinya itu, dan kesakitan itu mereka bisa alami berhari-hari sebelum mereka betul-betul mati. Untuk Yesus beda, dia menyerahkan nyawanya, jadi tidak sampai berhari-hari, cuma 6 jam dia tergantung disalib. Itu pun mujizat, karena orang bilang tidak mungkin toh orang disalib mati dalam 6 jam. Makanya Pilatus heran waktu dia bilang, oh Yesus sudah mati. Dia heran, kok sudah mati ya gitu. Biasanya tidak secepat itu, karena salib memang dirancang hukuman mati yang penderitaannya lama dan pelan-pelan gitu. Matinya tersiksa berat. Tapi Yesus
Dan tapi Yesus sempat mengalami rupanya tulang-tulangnya agak copot-copot dari sendinya begitu. Lalu bagian yang keduanya, hatiku hancur luluh di dalam dadaku. Yesus satu-satunya yang tidak biasa. Saya tidak bisa ngomong satu-satunya ya, saya tidak tahu banyak tentang itu. Tidak biasanya orang mati karena gagal jantung, tapi Yesus itu menurut diagnosa medis dia mati karena gagal jantung. Orang disalib matinya itu karena bermacam akumulasi penderitaannya, yang kesakitan tulangnya copot, yang dehidrasi, yang apa, lalu juga yang paling parah itu sesak napas. Makanya mesti menggeh-menggeh seperti itu kan, dia menarik nafas itu susah payah memang disalib itu. Tapi Yesus ternyata mati bukan karena itu semua, dia mati gagal jantung. Tahunya bagaimana, kok bisa dokter-dokter menyimpulkan itu adalah karena tombak yang ditikamkan ke lambung Yesus oleh prajurit Roma yang waktu itu ada di bawahnya itu. Nah, kita bisa bayangkan tombak itu kalau dari bawah ditusukkan ke lambung sini, lalu ujung tombak itu akan kemana? Itu ke atasnya, ke jantungnya. Dan disitu makanya keluar darah dan air. Itu adalah komponen dari jantung orang yang sudah meninggal, keluar darah air gitu ya. Pokoknya diagnosa medis bilang itu berarti orang ini mati karena gagal jantung, atau dalam bahasa yang lebih puitis karena hancur hati gitu saudara. Itu tentang ayat tersebut. Nah, lalu ya ayat 17 sampai 19 itu sepintas saja. Mereka menusuk tangan kakiku, terus mereka membagi pakaianku. Ya, itu sudah dilakukan oleh prajurit-prajurit Roma. Mereka menggenapi nubuatan ini tanpa sadar. Daud pun tidak sadar apa yang dia ucapkan waktu dia mendapat penglihatan itu, lalu menuliskan doa ini. Tapi semua itu tergenapi dengan begitu tepatnya, begitu detailnya. Ini luar biasa. Dan selanjutnya adalah ayat 23 ya, dan sampai habis adalah ayat yang menunjukkan atau menggambarkan kemenangan hasil dari penderitaan itu. Kita baca mulai Mazmur pasal 22 ayat 23. Jadi seperti tadi sudah saya katakan, ayat 1 sampai 22 itu sengsaranya. Sampai di ayat 22 dia masih bilang, selamatkan aku dari mulut singa. Nah, lalu ayat 23, aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah jemaat. Saudara, gak nyambung gitu ya, maksudnya ada sesuatu setelah penderitaan sampai ayat 22, lalu ayat 23 dan seterusnya nadanya berbalik. Berarti ya terjadi sesuatu titik balik yang membalikkan sehingga nada penderitaan itu berubah jadi kemenangan dan hasil yang sangat memuaskan. Itulah kebangkitan. Dan dihubungkan dengan Ibrani, aku akan memasyurkan namamu ini dikutip oleh penulis Ibrani pasal 2 ayat sebenarnya ayat 11 dan 12, tapi kita baca mulai 9 bagian akhir ya. Ini bicara tentang penyalipan, penguburan dan kebangkitan. Yang bagian akhir dikatakan ini Yesus oleh kasih karunia Allah mengalami maut bagi semua manusia. Sebab memang sesuai keadaan Allah, bagian bawahnya, bagian B-nya, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka, orang-orang itu, kepada keselamatan dengan penderitaan. Sebab Ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan, mereka semua berasal dari satu. Itulah sebabnya Ia tidak malu menyebut mereka saudara. Katanya, aku akan memberitakan, ini tadi yang ada di Mazmur, aku akan memberitakan namamu kepada saudara-saudaraku.
dan memuji-muji Engkau di tengah jemaat. Saudara, ini karena penyaliban itulah maka sekarang Yesus menyatakan diri sebagai anak sulung, sebagai saudara bagi semua manusia yang percaya kepadanya, sama-sama anak Bapa di sorga, sama-sama anggota keluarga Allah. Ini pertama kali dia sudah melahirkan hidup yang baru, untuk melahirkan sesuatu yang baru di tengah dunia yang penuh dengan hawa kematian ini, ya. Dan dia setelah kebangkitan maka yang terjadi adalah pengembangan dan perluasan. Tercermin sekali dalam ayat Mazmur 22 itu ayat 23 dan seterusnya. Karena saudara, kita penggambarannya seperti efek riak. Saudara tahu, kita kalau cemplungkan batu di suatu genangan air atau di sungai, maka air itu akan bergelombang. Gelombang itu ditimbulkan oleh sesuatu batu yang dijatuhkan itu, dan dia mulai bergelombang. Dan gelombangnya itu mulai kecil, lalu terus melebar, ya, seperti di gambar ini, sampai ke lingkungan atau lingkup yang sangat luas sekali. Itu yang tergambar di sini. Kita lihat bagaimana riak itu tergambar melebarnya. Jadi pertama dia bilang, aku di tengah saudara-saudaraku, di tengah jemaat. Nah, kalau jemaat kita mikirnya cuma ya satu organisasi di gereja, misalnya di GPD Situbondo, itu jemaat lokal kita gitu. Mungkin di situ. Lalu terus ayat 24, kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia hai segenap anak cucu Yakub. Itu lalu menyangkutnya ke Israel, bangsa Israel. Kemudian ayat 26, karena engkau aku memuji-muji dalam jemaah yang besar. Nah, satu akan dibayar di depan mereka yang takut akan Dia. Pokoknya ini jemaah yang besar, berarti lebih besar lagi. Kemudian ayat 28, segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan, dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembahnya. Sampai ke ujung bumi, sampai ke seluruh dunia, segala bangsa. Lalu 30, dan kepadanya akan sujud menyembah semua orang sombong di bumi, di hadapannya akan berlutut semua orang yang turun ke dalam debu, dan orang yang tidak dapat menyambung hidup. Artinya orang yang sudah mati, bukan hanya seluruh dunia pada saat zaman ini, tetapi orang yang sudah mati dulu-dulu pun akan dibawa menyembah kepada Yesus. Mau tidak mau mereka akan bertelut mengakui, baik itu orang yang semasa hidupnya percaya Yesus atau yang tidak percaya sekalipun. Mau tidak mau semua akan melihat, memandang Yesus waktu Dia datang kedua kali, dan harus bertelut, bertekuk lutut dan mengakui Dia Raja segala raja, Raja seluruh alam semesta. Anak cucu. Nah, terus sesudah itu orang-orang yang mati di zaman yang lalu. Lalu ayat 31, anak cucu akan beribadah kepadanya dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Terus mereka akan memberitakan keadilannya kepada bangsa yang akan lahir nanti. Saudara, kita bisa lihat itu efek riak gelombangnya itu ya. Mulai dari kecil, mulai dari ini seseorang yang mengganggu sistem dunia ini dengan sistem kerajaan yang baru, kemudian ditularkan kepada orang-orang di sekitarnya, lingkungan dekatnya, dan orang-orang ini membuat gelombang yang ke arena yang lebih besar lagi. Kita ingat Kisah Rasul 1 ayat 8 yang bilang mulai dari Yerusalem, Samaria, Yudea, seluruh Yudea sampai Yerusalem, Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Dan ternyata belum titik sampai di situ. Ternyata itu berlaku dari zaman dulu sampai zaman nanti, generasi yang akan datang sampai generasi yang belum lahir. Nah, saudara, kita baca Ibrani ayat pasal 12. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, yang membawa iman itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia. Ganti sukacita, tekun memikul salib, ganti sukacita. Waktu disalib, siapa yang tahan disalib itu? Dan bukan hanya tahan,
Siapa yang bisa waktu disalib itu merasakan sukacita? Tidak masuk akal, tapi di sini dibilang ya dia ada ketekunan karena dia melihat sukacita hasil dari ketahanannya disalib itu. Dia melihat riak gelombang itu yang mulai dari dirinya dan berkembang ke sekelilingnya dan berkembang ke Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi dan sampai generasi yang berikutnya sampai 2000 tahun setelah itu ke kita sekarang. Dia sudah melihat itu semua. Dia melihat itu semua perkembangannya kerajaan ini akan kemana, ke seluruh dunia dan generasi yang mana sampai ke kita sekarang ini. Dia sudah melihat wajah-wajah kita di sini. Itulah yang buat dia satu sukacita. Dia bilang, aku tahan, aku perjuangkan. Kalau aku dapatnya itu orang ini, orang ini, orang itu, orang itu, orang itu, termasuk saya, saudara. Ini layak diperjuangkan. Aku perjuangkan. Aku perjuangkan, aku disalib, gitu. Aku lahirkan hidup ini dengan nyawaku sendiri. Aku dapatkan sukacita itu yang luar biasa. Itulah kepenuhan sukacita Tuhan. Dan kita terhisap dengan kemurahannya, dengan anugerah yang bukan sesuatu yang layak kita dapatkan. Kita diajak dia untuk masuk sama-sama bersukacita dengan dia. Dia bersukacita mendapatkan kita, dan kita bersukacita mendapatkan dia. Dan kita sama-sama dengan Yesus, dengan Roh Kudus kita membuat gelombang ini terus berjalan sampai ke kesudahan zaman. Saudara, satu ayat terakhir yang tidak kalah menarik. Kalimat paling akhir di Mazmur 22. Penggalan kalimat paling terakhir. Sebab ia telah melakukannya. Ini ngomongnya sebab ia telah melakukannya. Tapi di bahasa aslinya, saudara, ini bunyinya begini. Sudah selesai. Keingat lagi kata-kata Yesus disalib yang bilang sudah selesai. Itu persis sama kata-kata. Yohanes pasal 19 ayat 30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepala dan menyerahkan nyawa. Mazmur 22 ini dibuka dengan perkataan Yesus, Allahku mengapa kau meninggalkan aku? Dan mungkin sampai dia turun ke dalam kubur itu semua, dan dia masuk ke dalam neraka untuk mengambil alih kunci kerajaan maut itu. Dan sekarang seluruh kuasa di surga dan di bumi, di bawah bumi, semuanya ada di dia. Dan terjadilah kemenangan itu, dan ditutup juga dengan perkataan Yesus sudah selesai. Itu sudah selesai dikerjakan Yesus. Sekarang kita tinggal menikmati dan hidup di dalamnya dan ikut mengerjakan perwujudan cita-citanya, kerajaannya, gelombangnya yang dilanjutkan ini perlu dilanjutkan sampai ke kesudahan zaman. Inilah yang bisa saya bagikan tentang Mazmur 22, keajaiban salib itu yang maksudnya seperti yang dilihat oleh Daud. Sekian, dan Tuhan memberkati. Tuhan akan teguhkan ini, kebenaran ini dalam diri saudara, diri kita semua, supaya kita semakin bukan hanya itu cerita 2000 tahun lalu, tapi ada maknanya, sambungannya ada, gregetnya ada di dalam hidup kita sekarang. Itu salib itu mengerjakan apa, pembaharuan cara berpikir, kasih kita, ketakjuban kita kepada Tuhan itu terus semakin diperdalam. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.